Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bina Bangsa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas Manajemen Keuangan 1 yang didoseni oleh Ibu Iis Nur Asiah, SEMM. Baik, sebelumnya saya Cindy Saputri. Saya Rosa Melia. Saya Rahmaulia. Jadi, organisasi bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, badan usaha persekutuan, dan badan usaha perseroan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh seseorang dan dioperasikan untuk keuntungannya sendiri. Badan usaha persekutuan yaitu sebuah persekutuan terdiri atas 2 atau lebih pemilik yang menjalankan bisnis bersama untuk memperoleh laba. Badan usaha perseroan. Menurut Gitma 2003, PT merupakan satu-satunya bisnis berbadan hukum atau legal entity yang didirikan berdasarkan hukum. Menurut Emri et al. 1998 halaman 16, PT adalah sebuah badan hukum yang terpisah dan berbeda dari para pemiliknya. Pemilik PT disebut pemegang saham yang kepemilikan atau ekuitasnya dibuktikan dengan saham biasa atau saham preferen. Lalu selanjutnya ada lingkungan perpajakan. Hukum perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara berpengaruh terhadap manajer keuangan dalam pengambilan keputusan. Hukum pajak yang terkait diantaranya, yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu yang pertama ada penghasilan kena pajak atau PKP. Suatu badan adalah pendapatan dikurangi semua biaya. Yang kedua, tingkat pajak adalah sebesar persentase tertentu dari PKP yang harus dibayar dalam bentuk pajak. Selanjutnya ada depresiasi atau penyusutan. Alokasi kas aktiva tetap berwujud sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaat. Secara rasional dan sistematis, depresiasi bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada amortisasi dan depresi. Amortisasi itu aktiva tetap tidak berwujud. Alokasi biaya aktiva tetap tidak berwujud sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional dan sistematis. Depresi amortisasi itu alokasi biaya aktiva sumber alam sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional. Depresi mengurangi pajak. Pembiayaan dengan utang dan penghasilan dividen. Pembelanjaan dengan hutang dapat mengurangi PKP, yaitu penghematan pajak, sedangkan pembiayaan yang dibelanjai dengan saham baik secara biasa maupun secara preferen tidak mengurangi PKP, biaya bunga yang dikeluarkan. Selanjutnya ada lingkungan keuangan. Lingkungan keuangan terdiri dari sejumlah lembaga keuangan dan pasar yang melayani perusahaan, bisnis, individu, dan pemerintah. Lembaga keuangan diantaranya ada bank komersial, lembaga tabungan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Fungsi keuangan manajerial. Fungsi keuangan manajerial dapat dideskripsikan secara garis besar melalui pertimbangan perannya di dalam organisasi, hubungannya dengan ilmu ekonomi dan akuntansi, dan kegiatan-kegiatan kunci dari manajer keuangan. Pengorganisasian fungsi keuangan, besar dan pentingnya fungsi keuangan manajerial tergantung pada ukuran atas skala badan usaha. Pada badan usaha kecil, fungsi keuangan pada umumnya dilakukan oleh Departemen Akuntansi. Sejalan dengan pertumbuhan badan usaha, fungsi keuangan secara perlahan memisahkan diri menjadi departemen yang berdiri sendiri. Selanjutnya, hubungan keuangan dengan ilmu ekonomi. Bidang keuangan sangat dekat kaitannya dengan ilmu ekonomi. Manajer keuangan harus memahami kerangka ilmu ekonomi dan menyadari konsekuensi atas berbagai aktivitas ekonomi dan perubahan kebijakan ekonomi. Mereka juga
harus dapat menggunakan teori-teori ekonomi sebagai panduan untuk melaksanakan bisnis secara efektif. Prinsip ekonomi utama dalam manajemen keuangan adalah analisis marginal, yaitu bahwa putusan keuangan yang dibuat dan tindakan yang diambil harus mengikuti prinsip tambahan keuangan harus melebihi tambahan biaya. Selanjutnya, hubungan keuangan dengan akuntansi. Aktiva keuangan dan akuntansi sangat berkaitan dan secara umum akan tumpang tindih. Akuntansi. Fungsi utama akuntan adalah untuk mengembangkan dan menyediakan data untuk mengukur kinerja badan usaha, menilai posisi keuangan, dan membayar pajak. Selanjutnya, masalah keagenan. Pengelola organisasi yang terdiri dari eksekutif, manajer, dan karyawan mengharapkan kesejahteraan yang semakin baik, kenyamanan kerja, keamanan kerja, gaya hidup yang lebih baik, dan keuntungan lainnya yang semakin besar dan dengan semakin meningkatnya kemampuan finansial organisasi. Tipe permasalahan keagenan. Mengawasi pengeluaran dengan tujuan mencegah perilaku memuaskan kebutuhan sendiri oleh pihak pengelola organisasi atau manajemen. Prosedur yang ditempuh adalah dengan melakukan pemeriksaan atau audit dan pengandalian organisasi agar tindakan yang diambil pihak pengelola sesuai dengan kepentingan terbaik dari pemilik. Menjaminkan pengeluaran guna melindungi perilaku tidak jujur dari pihak pengelola biasanya dilakukan dengan perjanjian bersama pihak ketiga. Dalam perjanjian tersebut, pihak ketiga bersedia menanggung kerugian organisasi akibat tindakan tidak jujur oleh pihak pengelola hingga jumlah tertentu. Atas jaminan tersebut, pihak ketiga memperoleh imbalan tertentu yang disepakati oleh pemilik organisasi. Adanya opportunity cost antara ukuran organisasi dan rentang pengendalian. Semakin besar organisasi, maka membutuhkan pengendalian yang besar, demikian pula sebaliknya. Pengeluaran yang terstruktur, kompensasi pengelolaan organisasi dengan kesejahteraan pemilik atau share price maximization. Incentive plans cenderung mengikat pihak pengelola untuk cenderung bekerja sesuai dengan tujuan pemilik organisasi untuk meningkatkan nilai saham. Performance plans, pemberian insentif bagi pengelola organisasi berdasarkan peningkatan pendapatan per saham atau earning per share dan rasio-rasio keuangan lainnya. Bentuk insentif tersebut dapat berupa saham, performance share, ataupun uang tunai atau cash bonus. Di sini ada 10 aksioma dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keseimbangan resiko dan pengembalian atau high risk high return. Jangan menambahkan resiko kecuali terdapat kompensasi berupa tambahan pengembalian investasi. Yang kedua yaitu nilai waktu uang. Uang yang diterima hari ini lebih berharga dari uang yang diterima di masa depan. Yang ketiga yaitu ada kas bukan laba adalah raja. Dalam mengukur kekayaan kita akan menggunakan arus kas atau cash flow dan bukan keuntungan akuntansi atau accounting profit sebagai alat pengukurannya. Yang keempat yaitu pertambahan arus kas, satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan. Yang kelima yaitu ada kondisi persaingan pasar. Alasan mengapa sangat sulit mendapatkan proyek-proyek dengan laba yang luar biasa. Kunci untuk mendapatkan investasi yang menguntungkan yaitu ada mengerti situasi dan kondisi persaingan pasar di mana perusahaan itu berada. Selanjutnya itu falsafah perusahaan harus diarahkan pada penciptaan dan memanfaatkan dan ketidaksempurnaan kondisi pasar yang ada, apakah melalui pembedaan produk atau melalui penciptaan keunggulan. Yang selanjutnya itu mencari pasar atau industri baru yang dapat menciptakan keuntungan yang besar. Yang keenam yaitu pasar modal efisien, pasar yang bergerak cepat dengan harga tepat. Harga saham mencerminkan semua informasi yang ada di masyarakat sehubungan dengan nilai perusahaan. Yang ketujuh yaitu masalah keagenan. Manajer tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Yang kedelapan yaitu pembiasaan keputusan bisnis karena perpajakan. Dalam mengevaluasi suatu proyek baru, maka dapat dilihat bahwa pajak penghasilan mempunyai peranan yang cukup berarti. Pada saat perusahaan menganalisis pembelian suatu proyek atau peralatan, besarnya pengembalian investasi harus dihitung berdasarkan nilai bersih sesudah pajak. Yang sembilan yaitu tidak semua risiko sama. Ada beberapa risiko yang dapat didiversifikasi. Yang 10 yaitu melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis. Dan ada banyak dilema etika
dalam manajemen keuangan. Berbicara tentang etika, pada dasarnya berbicara dengan tanggung jawab sosial. Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan kewajiban perusahaan kepada masyarakat sehingga masyarakat sekitar selain kepada pemegang saham. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.